Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kita jumpa lagi di sekolah minggu hari ini melalui Zoom ya. Meskipun kita belum bisa sekolah minggu tatap muka secara langsung, tapi puji Tuhan, Tuhan masih menyediakan sarana untuk kita boleh bersekutu ya. Meskipun kita tidak bertemu, tapi hati kita boleh bertautkan dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Adik-adik, mari kita masuki ibadah kita hari ini dengan baca ayat Alkitab yang terambil dari Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5. Kakak akan bacakannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendaknya. Ya, adik-adik, kita bersyukur ya di dalam Tuhan Yesus Allah telah memilih kita ya. Mari kita sambut bacaan tadi dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Silakan adik Jonathan Tunasa untuk mimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau mulai sekolah minggunya. Tuhan, tolong memberkati kakak-kakak yang mengajarkan kita supaya dapat mengajari kita dengan baik. Dan juga berkati kita untuk bisa fokus dalam firman Tuhan yang diberikan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Jonathan. Ya. Nah, adik-adik, apakah kalian merasa bahwa setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Merasa nggak? Atau biasa-biasa aja? Kak, aku biasa-biasa aja, Kak. Aku bisa bangun pagi, bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Itu biasa, Kak. Gitu ya. Adik-adik, sebenarnya yang kita rasa biasa-biasa itu sebenarnya ada luar biasa. Kenapa? Tuhan selalu menolong kita. Bukti kita setiap hari bisa apa? Masih diberikan nafas, ya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan pertolongan, penyertaan, ya, dalam segala hal Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan sangat baik dan selalu baik bagi kita. Karena itu kita pun harus selalu melakukan segala sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Seperti lagu yang akan kita pujikan bersama, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan
pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena kita ini buatan Allah. Ya, adik-adik, apakah kalau kita dapat melakukan semua yang baik seperti yang Tuhan harapkan dari kita karena kemampuan kita sendiri? Apakah karena bisa-bisanya kita? Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama ketahui bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tidak sesungguhnya dengan kemampuan kita sendiri kita tidak dapat berbuat baik. Kalau kita bisa berbuat itu semua hanya karena Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka yang dilakukan oleh manusia hanya semata-mata adalah kejahatan. Ya, padahal pada awal penciptaan manusia dan alam semesta, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan amat sangat baik keadaannya. Kalian bisa baca di dalam kitab Kejadian. Ya, awalnya amat sangat baik, tapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, apa akibatnya? Manusia jatuh dalam hukuman dosa, yaitu maut. Ya, manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa lepas dari hukuman dosa, yaitu maut. Tetapi adik-adik, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah sangat dan tetap selalu mengasihi kita, ya. Nah, inilah yang kita akan pelajari bersama melalui firman Tuhan dengan tema yang sangat penting, ya. Tema ini akan disampaikan 2 minggu berturut-turut oleh Kak Ronald, ya. Kakak berharap bahwa kalian terus bisa fokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita naikkan pujian semua baik sebagai pujian persiapan sebelum mendengar firman Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan Kak Ronald. Baik, terima kasih Kak Budiman. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar sehubungan dengan satu pengajaran atau biasa yang dikatakan sebagai doktrin. Nah, pengajaran atau doktrin yang akan mengingatkan kita ketika kita ada di dalam masa-masa kesulitan. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kakak mohon supaya kalian konsentrasi karena bagian ini merupakan sekali lagi bagian yang penting ketika kalian ada di dalam kesulitan. Ingatlah pengajaran ini. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh beribadah lagi dengan cara online. Kami bersyukur masih ada sarana untuk kami boleh belajar tentang kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Tolong kami supaya boleh konsentrasi, lalu kami mengerti dan ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Berkati setiap adik-adik yang sudah mempersiapkan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu agar boleh dimengerti apa yang disampaikannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar di slide ini gambar beberapa kumpulan bunga. Nah, bunga ini hanya tumbuh di bulan April di Belanda. Jadi setelah bulan April nggak ada lagi bunga ini, akan hilang, akan habis, dan seterusnya. Nah, bunga ini adalah diberi nama bunga tulip. Nah, apakah kakak akan mengajarkan kalian bercocok tanam tentang bunga tulip? No, tidak sama sekali. Ya, jadi kakak bukan mau mengajarkan tentang bercocok tanam atau mengembangbiakan bunga tulip di Indonesia, karena memang perlu satu sesi terkait dengan bagaimana mengembangkan atau menanam dan seterusnya ya. Itu nanti kalau ada kesempatan. Tapi hari ini kita akan belajar terkait dengan pengajaran atau doktrin yang disingkat dengan bunga tadi, nama bunga tadi, tulip. Tulip adalah singkatan dari total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saints. Itu akan kita belajar dalam 2 minggu ini. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan total depravity. Apa sih yang dimaksud dengan total depravity? Silakan Kak Thomas. Baik, ini ada 5 penjelasannya ya. Baik, total depravity nanti akan Kak Ronald jelaskan secara perlahan-lahan. Silakan Kak Thomas, slide berikutnya. Adik-adik, total depravity adalah kerusakan total. Sekali lagi, total depravity adalah kerusakan total. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ternyata di Kejadian 3 manusia jatuh di dalam dosa dengan tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya mereka memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya mereka dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau supaya mereka nurut taat kepada Tuhan. Tetapi Kejadian pasal 3 menjelaskan manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak mengikuti apa yang Allah mau, yaitu taat. Ya, maka total depravity adalah fakta bahwa moral manusia sejak kejatuhan telah rusak, menyeleweng dan berdosa seluruhnya, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan tidak ada yang baik, tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Totally manusia baik di dalam pekerjaan, pikiran, perkataan, perasaan, dan sebagainya, semuanya cenderung tidak berkenan kepada Tuhan. Kerusakan total menyatakan ketidakmampuan total yang universal, keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah. Bukan hanya sebagian yang tidak dapat datang, tapi tidak ada seorang pun. Jadi full semuanya tidak dapat datang kepada Allah oleh karena tadi ketidaktaatan, kerusakan yang terjadi di dalam diri manusia. Total depravity. Selanjutnya, itu yang tadi dikatakan tentang total depravity, kejatuhan manusia
sebab melawan Allah, tidak taat, maka yang dipikirkan dan semuanya itu cenderung jauh dari Allah. Selanjutnya, Kak Thomas. Nah, kerusakan total depravity itu tidak sama dengan kerusakan mutlak. Kalau kerusakan mutlak adalah manusia berbuat serusak-rusaknya sesuai dengan potensi kemungkinan ia bisa berbuat dosa. Jadi kerusakan mutlak itu manusia berbuat serusak-rusaknya. Rusaknya. Jadi betul-betul berbuat tidak ada sedikit pun yang baik, begitu ya. Sementara kerusakan total itu bukan berarti manusia tidak dapat mengenal Allah sama sekali. Tetapi manusia masih dapat mengekang kejahatannya dan melakukan kebaikan relatif. Artinya kebaikan yang tidak sesuai dengan rencana Allah yang semula atau kebaikan semu. Beda ya, antara kerusakan mutlak, manusia bisa berbuat serusak-rusaknya. Sementara di dalam kerusakan total, manusia bisa melakukan, tetapi kebaikan yang dilakukannya adalah kebaikan semu, yaitu kebaikan relatif, kebaikan yang jauh dari rencana Allah. Ya, selanjutnya. Nah, yang kedua, total depravity adalah manusia tidak dapat melakukan kebaikan sejati. Tadi yang kakak katakan, yang diinginkan Allah, dan selalu berbuat jahat. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam bagian Roma 7 ayat 14-19. Bahwa kejahatan itu menyebar seluruh jiwa dan hidupnya, karena dosa telah merusak seluruh aspek kehidupannya. Tadi dikatakan secara universal, seluruhnya. Nah, fakta bahwa moral manusia sejak kejatuhan telah rusak, manusia menyeleweng dan berdosa seluruhnya, sehingga apa yang dikerjakan tadi diulang lagi, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan tidak berkenan kepada Tuhan. Roma 3 ayat 10 sampai dengan 18. Akibat ketidaktaatan maka rusak secara universal, baik pikiran, perasaan, perkataan, dan sebagainya. Silakan yang berikutnya. Nah, kerusakan total itu bisa dibagi di dalam, bukan bisa ya, kerusakan total terdiri dari dua pandangan. Kerusakan total dalam pengertian positif, selalu dan semata-mata berbuat dosa, itu positif dalam pandangan bapak-bapak yang menentukan pengajaran ini. Walaupun seseorang yang berada dalam kerusakan total, tadi kakak sudah jelaskan, masih dapat berbuat kebaikan yang relatif, yang semu. Namun kebaikan itu adalah bukan kebaikan sejati dalam pandangan Allah, karena tidak ada motivasi kasih dan iman dalam kebaikan tersebut. Maksudnya gimana, Kak? Artinya ketika kita berbuat baik, ada apa-apanya, ada maunya, nggak sesuai dengan motivasi kasih. Kasih itu berbuat meskipun apa yang kita buat itu tidak diberikan balasannya dengan baik. Itu sungguh-sungguh merupakan kasih yang dari Allah. Ya, jadi kerusakan total dalam pengertian positif semata-mata selalu berbuat dosa. Ya, berikutnya kerusakan total dalam pengertian negatif. Nah, dalam pengertian negatif itu apa maksudnya? Manusia tidak dapat melakukan kebaikan karena itu kecenderungannya adalah berbuat dosa. Roma 8 ayat 7 sampai dengan 8. Manusia bukan saja tidak mampu melakukan kebaikan, tadi kalaupun melakukan juga semu, tidak seperti tujuan Allah menciptakan, bahkan manusia tidak mampu memahami kebaikan. Jangankan untuk berbuat baik, memahami apa itu kebaikan juga tidak mampu untuk memahami. Itu ada di Yohanes 8 ayat 43 sampai 45. Juga manusia
tidak dapat menginginkan kebaikan. Tadi dalam pengertian negatif bahwa manusia tidak dapat melakukan, tidak memahami, tidak menginginkan. Itu yang kita pahami tentang kerusakan total dalam pengertian negatif. Kemudian selanjutnya silakan. Nah, karena rusak total, maka Roma 3 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Nggak ada seorang pun yang pantas, nggak ada seorang pun yang layak untuk masuk surga. Karena setitik dosa ada di dalam diri manusia tidak layak, tidak mungkin masuk di dalam dosa. Oleh karena itu, kita betul-betul dipilih oleh Allah. Unconditional election. Artinya bahwa di dalam kerusakan yang terjadi pada manusia, jauh sebelum kerusakan itu terjadi, Allah sudah menetapkan manusia yang diselamatkan. Nah, yang pertama penetapan sejak semula dari awal. Rencana Allah yang berdaulat. Allah menetapkan semua yang akan terjadi di seluruh alam semesta ini. Ya, itu nanti kalian bisa baca di Efesus 1 ayat 11, Kejadian 45 dan Kisah Para Rasul. Lalu yang disebut dengan unconditional election itu lebih dikenal dengan biasanya sebutannya adalah predestinasi. Yaitu bagian penetapan yang menunjukkan kepada destiny, tujuan kekal manusia. Jadi unconditional election atau penetapan Allah yang biasa dikenal dengan kata predestinasi itu terkait dengan tujuan dari manusia yang pada akhirnya masuk di dalam kekekalan. Tetapi Allah tidak memilih semua, tetapi Allah memilih orang-orang yang berkenan dipilihnya. Nah, pemilihan itu tanpa syarat. Allah memilih sejumlah orang untuk menuju ke sorga. Dan sisanya tidak dipilih. Ya kalau tidak dipilih akan kemana? Menuju kepada kematian kekal atau neraka. Jadi pemilihan adik-adik dan saya itu tanpa syarat. Allah tidak mendasarkan pilihannya pada apa yang manusia pikirkan, katakan, lakukan, atau pada keberadaan manusia. Kebetulan minggu lalu kalau tidak salah atau 2 minggu lalu, kakak bercakap-cakap dengan seorang yang beragama Buddhis. Lalu di dalam omongan itu, kakak tanya, ibu akhir dari kehidupan kemana? Ya kalau saya berbuat baik, saya akan masuk sorga. Pokoknya saya berbuat baik. Kesempatan kakak menginjili. Kakak bilang gini, Bu, ketika ibu berbuat baik, apakah baiknya itu lebih banyak daripada kesalahannya? Enggak kan? Cenderung kita melakukan hal yang tidak baik itu lebih banyak daripada baiknya. Nah, kalau saya masih kadang-kadang berbuat jahat. Tapi karena saya percaya kepada Kristus dan Kristus memilih saya, maka saya diselamatkan. Hasil dari keselamatan itu, saya betul-betul melakukan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan surga. Tetapi saya berbuat baik sebagai ucapan terima kasih karena saya sudah dipilih dan masuk ke surga. Adik-adik, kita dipilih bukan karena kebaikan kita. Kita berbuat baik, nerangin pengajaran agama, baik-baik. Tapi bukan karena itu. Ngajar sekolah minggu, baik-baik. Dengerin firman, baik-baik. Tapi bukan karena itu. Kita diselamatkan karena kita dipilih oleh Allah tidak bersyarat. Tidak bersyarat sama sekali. Selanjutnya, Kak Thomas. Unconditional election atau pemilihan yang tak bersyarat itu tadi kakak katakan yang disebut dengan predestinasi. Sejak semula Allah telah menetapkan, lalu Allah menentukan semua itu
berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan karena kita yang berbuat. Dan penetapan Allah ini pasti terjadi, nggak pernah nggak terjadi. Nanti kita bisa lihat di Matius 22 ayat 14, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Pemilihan Allah ini tidak pernah tidak terjadi. Sebagaimana dia menciptakan alam semesta ini, ketika dia mengatakan jadilah air, jadilah bumi dan sebagainya, tidak airnya tiba-tiba nggak jadi, lalu nanti jadi, nggak jadi, lalu jadi, enggak. Allah memiliki kemahakuasaan yang mutlak. Demikian juga ketika dia memilih kamu dan saya, maka pemilihan ini pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Oke, lanjut bagian berikutnya. Unconditional election. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah Allah tidak adil? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini nanti boleh dibaca di Roma 9 ayat 6 sampai 9 atau di Roma 9 ayat 14. Kakak tidak membahas panjang seperti yang ada di slide, tapi kalau sampai kita berkata begini, apakah Allah tidak adil? Pertanyaan dibalikin lagi. Apakah benar kita mengungkapkan kalimat seperti tadi, siapa kita yang boleh menanyakan soal keadilan Allah? Kita tidak bisa menjangkau dengan pikiran kita, dengan akal budi kita, bahwa itu tidak masuk di akal, kita tidak bisa menjangkau. Oleh karena dia Allah yang mutlak dan maha baik. Penciptaan kita dengan tujuan baik. Tetapi karena kejatuhan, maka di dalam kejatuhan itu Allah telah menetapkan jauh hari sebelum kejadian manusia jatuh di dalam dosa, ada orang yang akan diselamatkan dan ada orang yang tidak akan diselamatkan. Berikutnya, silakan. Nah, karena manusia semua sudah rusak total, maka jalan keluar dari dosa yaitu keselamatan itu datang dari pihak Allah. Anugerah Allah yang dimulai dari Allah yang memilih beberapa manusia untuk diselamatkan. Ya, di Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5. Ini yang harus menjadi pegangan bagi kita. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Tuh, kata-katanya dipakai huruf besar. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam kekekalan, gimana ya cara memikirkannya? Di dalam kekekalan nggak bisa dipikirkan, dijangkau oleh manusia. Kecuali tadi dipercayai, diimani. Di dalam dia yang jauh melebihi segala pikiran kita. Dia menetapkan segala yang baik bagi orang-orang pilihannya. Oke, selanjutnya. Unconditional election. Tadi diminta untuk dibaca di Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Itu sesuatu yang sungguh-sungguh merupakan anugerah luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, dipilih, lalu sebelum dunia dijadikan. Yang berikutnya, yang ketiga dan yang keempat, di dalam Efesus itu, Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kita yang penuh dosa, mungkin hari ini waktu mau sekolah mau ibadah tunas, ada rasa aduh masih males, masih itu sesuatu yang membuat kita enggan gitu ya, atau misalnya marah-marah atau dimarahin karena dibangunin, itu sesuatu yang membuat kita menjadi orang berdosa. Tetapi rupanya luar biasa kasih Tuhan, meskipun kita masih melakukan keberdosaan kita, tetapi setiap saat kita dikuduskan, sanctification, supaya apa? Kita orang yang dipilih ini
selalu melakukan hal yang kudus dan tak bercacat di hadapannya oleh karena darah Kristus. Yang keempat, Allah yang telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan terjadi karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik manusia. Nah, adik-adik, dua hal tadi. Yang pertama, total depravity. Yang kedua, unconditional election. Itu mau menceritakan kepada kita bahwa manusia itu sudah berdosa. Yang dilakukannya selalu berkaitan dengan dosa atau manusia tidak terlepas dari dosa. Tetapi syukur kepada Allah. Karena pemilihan tak bersyarat di mana itu terjadi pada diri kalian dan saya, maka kita memperoleh surga. Bukan karena perbuatan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah dua hal tadi yang hari ini kita pelajari. Kita semakin menyadari perbuatan baik segede apapun tidak akan bisa membayar tiket untuk masuk surga. Masuk surga hanya bisa dilakukan oleh pemilihan Allah pada orang-orang yang dipilihnya tanpa syarat sedikit pun dari orang-orang yang dipilihnya. Kita bersyukur, kita bangga akan Allah kita yang sungguh-sungguh hidup dan betul-betul memberikan jaminan kepada kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Ronald. Adik-adik, kita bersyukur ya kita sudah belajar hari ini dari dua singkatan pertama dari TULIP, yaitu total depravity dan unconditional election. Jangan lupa minggu depan kalian ikut lagi dalam sekolah minggu karena akan ada lanjutannya lagi ya, yang sama pentingnya ya. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, setiap hari Dia mengasihi kita. Seperti biasa, kalian bisa masukkan dalam amplop persembahan kalian, nanti kemudian persembahan ini dimasukkan ke dalam kotak yang sudah kalian buat sendiri, sediakan di rumah, lalu masukkan ke dalam kotak, dan kotak ini kalian bisa bawa nanti pada waktu kita sudah dimungkinkan kembali datang ke gereja untuk diserahkan ke gereja. Atau kalian juga bisa minta tolong kepada papa, mama untuk mentransferkan persembahan ke rekening-rekening yang tertera di layar monitor kalian masing-masing. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah baik, selalu baik, dan akan sangat baik di dalam kehidupan kita selamanya. Ya. Adik-adik, sebagai lagu pengantar persembahan, mari kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita hantarkan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Doa persembahan ini akan dipimpin oleh Leif dari Tunas A, dan setelahnya doa tutup akan dan salam berkat akan disampaikan oleh Kak Ronald. Ya, kemudian kita akan akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Silakan Leif masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, inilah persembahan dari kami, dan berkatilah persembahan yang kami berikan, agar bisa digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran yang dari Tuhan, bahwa kami
sebetulnya manusia-manusia yang tidak pantas dapat kerajaan surga. Tapi karena Engkau memilih kami dan pilihan-Mu itu tidak dapat kami tolak, maka kami bersyukur untuk itu semuanya. Kami yang adalah manusia berdosa yang terus disucikan hari demi hari oleh Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami akan undur dari ruang Zoom ini. Minggu depan kami akan melanjutkan mendengarkan tentang LI dan P. Tuhan tolong kepada kami beri kegairahan untuk mendengarkan pengajaran yang sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan undur dari ruang ini, akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya menolong, bahkan menyertai kami yang masih di dalam masa ujian sekolah ataupun kegiatan PJJ atau PTM dengan sebaik-baiknya. Berkati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya mari kita undur dari tempat ini dengan berkat yang asalnya daripada Allah Bapa, berkat yang asalnya dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang asalnya dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. kasih.